Namanya juga virtual, mana mungkin bertahan lama kan? Tapi balik lagi, gue yang selalu bertahan sama dia dan ngerasa semuanya bisa dilewatin bareng-bareng. Perasaan gue hancur banget, seakan gue ini wahana permainannya. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hujan turun di sore cerah. Kenalin, gue Farah. Kali ini gue punya cerita yang sangat membekas dalam hidup gue. Soal percintaan yang buat gue trust issue sama cowok. Jadi, gue pacaran sama cowok, namanya Ryan. Kita kenal di salah satu game online gitu. Karena sering mabar, jadilah sering chatan dan berujung dia nembak gue. Kita akhirnya jadian deh. Kita berdua sama-sama masih sekolah. Dia di Medan, gue di Bandung. Kita pacaran jarak jauh gitu. Kalau gue sih nggak berharap apa-apa sama hubungan ini. Namanya juga virtual, mana mungkin bertahan lama kan? Waktu berjalan. Obrolan makin intens dan perhatian makin kerasa. Tanpa sadar, hubungan kita udah setahun berlalu. Dia lulus duluan dan merantau ke Jakarta. Akhirnya kita ada kesempatan buat ketemu deh. Dia nyamperin gue ke Bandung gitu. Uhuy. Setiap dia ke Bandung, dia nginep di rumah gue. Awalnya ortu gue nggak ngizinin. Ya iyalah, masa masukin orang asing? Mana cowok lagi? Tapi gue kasih alasan. Kasian dia kalau harus keluar biaya buat penginapan kalau ke Bandung buat nyusulin gue. Akhirnya ortu gue ngizinin deh. Lama-lama, rumah gue jadi rumah kedua buat dia. Ortu gue pun udah nganggep dia anak sendiri. Tapi nemu di pembuangan sampah, hehe, canda. Semenjak ortu gue ngebolehin Ryan nginep, di situ gue ngeliat dia makin deket sama keluarga gue. Gue mikir, wah hubungan ini akan serius dan jelas arahnya nih. Padahal itu awal dari capek yang panjang. Hubungan ini lama-lama menyakitkan. Hubungan kita toksik, selalu putus nyambung gitu. Kata-kata kasar udah jadi keseharian dan ribut tiap waktu. Jalanin hubungan ini hari ke hari jadi makin capek. Meskipun begitu, kita selalu bertahan. Selalu ada momen manis yang buat gue bertahan jalanin LDR ini bertahun-tahun. Gue yakin fase ini akan berlalu dan buat kita saling kuat. Namanya manusia, pasti pernah melakukan hal bodoh dalam hidup. Dan itu gue lakuin dalam hubungan ini. Gue pacaran di luar batas, guys. Pada saat itu, dia selalu minta foto yang gak seharusnya dilakuin ketika pacaran. Awalnya gue ngerasa fine-fine aja, karena sama pacar sendiri kan. Tapi lama-lama gue ngerasa dimanfaatin buat nurutin nafsu dia. Dia sering ngasih barang-barang setelah gue ngelakuin apa yang dia minta. Tiap ribut, gue selalu direndahin sama dia. Dia bilang, kuliah tapi dongo. Padahal gue itu cuma ngungkapin apa yang gue rasa ke dia. Dia sering ngerasa bosen sama gue karena LDR. Tapi balik lagi, gue yang selalu bertahan sama dia dan ngerasa semuanya bisa dilewatin bareng-bareng. Hubungan kita masuk ke 3 tahun 6 bulan. Semuanya makin goyah. Kita sama-sama bosen karena sering berantem. Dan kita udah susah ketemu karena kita berdua ketahuan sama ortu gue ngelakuin hal yang gak seharusnya di rumah gue. Jelas, ortu gue marah besar. Gue dimaki habis-habisan. Ortu gue pun nyuruh Ryan buat nikahin gue secepatnya. Karena dia nginep mulu di rumah gue. Malu sama tetangga. Ortu gue bahas secepatnya soal mahar, rencana, dan masa depan. Tapi lucunya, di saat ngomongin nikah, dia justru malah menjauh. Bulan depan, dia mutusin buat akhirin hubungan ini dengan alasan gak bisa LDR. Dan capek harus nyamperin ke Bandung terus. Perasaan gue hancur banget. Seakan gue ini wahana permainannya. Apa yang gue udah kasih ke dia, harga diri gue, berasa dibuang gitu aja. Dan gak ada artinya. Singkat cerita, gue berusaha move on. Tapi gue tetap stalking dia. Dan ternyata, belum 2 bulan kita putus, dia udah jalan sama cewek lain, Cok. Gue jadi penasaran sama cewek itu. Gue baru inget, kalau email Ryan masih login di HP gue. Dia booking hotel atas nama cewek itu di HP Ryan. Buset, belum 2 bulan cuy lu putus sama gue udah ada backup-annya si kampret. Yang bikin gue kaget, ternyata cewek ini rekan kerjanya. Yang dulu selama gue sama dia tuh selalu curiga sama hubungan mereka yang katanya teman. Gue juga dulu pernah mergokin nama kontak cewek itu jadi Cinoy.
kayak nama panggilan sayang gak sih? Ryan juga suka sok-sokan ngejelekin cewek itu di depan gue. Malah bikin gue tambah curiga kan. Dia ninggalin gue buat cewek yang selama ini dianggap cuma temen itu. Dari situ gue sadar, mungkin selama ini gue ada di HP nunggu kabar, sementara dia ditemenin orang lain di dunia nyata. Buat cewek-cewek di luar sana, jangan terlalu kecintaan sama cowok ya. Apalagi belum jadi suami. Orang yang tepat gak bakal minta hal yang bikin lo kehilangan harga diri. Semoga hidup kalian selalu baik ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye! Buat nabung tiap bulan, walau mana ya? Katanya dia emang suka sama parfum dan pengen jadi parfumer gimana? Parfumer gitu ya. Apalah gue yang cuma anak pabrik Apalah gue yang cuma anak pabrik relation Apalah gue yang cuma anak pabrik Sabar. Aduh ya Allah. Apalah gue yang cuma anak pabrik relation ini cuy. Pabrik tuh kan, oh ya sorry. Apalah gue yang cuma anak public relation ini cuy. Oke. Kan enak, dapat duit bisa beli apapun yang gue mau pikir gue kan. Kan enak, dapat duit bisa beli apapun yang gue mau pikir gue kan. Apa sih mau pikir gue? Gue udah mulai capek banget sama dia. Gue Gue kaget denger respon dia. Gue coba nego ke dia dengan ngasih penawaran kalau gue akan jadi pacar yang baik buat dia. Dari tadinya ngomong selalu lembut kayak tahu susu, sekarang udah mulai ngebentak kayak orang Batak. Enggak ya? Enggak ya? Jangan ya. Enggak boleh. Mana uang gue dari dia belum digantiin lagi. Mana uang Bokeh. Ganti orang aja deh, sumpah.